Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk penjagaanmu, perlindunganmu Tuhan sepanjang kawal malam. Dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, dengan anugerah yang baru yang Kau sediakan buat kami, untuk kami boleh jalani, kami nikmati kembali sepanjang hari ini. Mari Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, berkatilah perenungan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Yosua 6. Dalam ayat yang pertama dikatakan, dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Saudara, satu tema yang kita renungkan, cara Tuhan menolong sungguh tidak masuk akal. Saudara, dalam Yosua 6 diceritakan bagaimana orang Israel di bawah pimpinan Yosua sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan sekarang mereka harus melewati sebuah kota yang bernama Yeriko. Kota ini sangatlah kuat dan dikelilingi oleh tembok yang sangat kokoh dan tebal. Seorang arkeolog bernama Kathleen Kenyon menemukan bahwa kota Yeriko benar-benar kota yang berkubu yang sangat kuat, dan tidak mungkin tembok sekuat itu sanggup dihancurkan oleh manusia. Tembok Yeriko dilapisi oleh dua tembok, dan masing-masing tembok di depannya ada kemiringan, sehingga dengan desain seperti ini mustahil bagi manusia untuk melewatinya, apalagi untuk menghancurkannya. Kathleen Kenyon mengukur tembok bawah rata-rata ketinggiannya sekitar 4,5 meter dan memiliki ketebalan sekitar 2 meter. Lalu tembok atasnya sekitar 7,5 meter tingginya. Belum lagi jalan menanjak di antara tembok pertama dan yang kedua. Secara keseluruhan, tembok ini memiliki ketinggian sampai 25 meter. Wow, sungguh tebal dan tinggi pula. Karena itulah, untuk melindungi rakyatnya, maka pintu gerbang kota itu ditutup dan tidak ada jalan masuk dan keluar daripada kota itu selain pintu gerbang tersebut. Saudara, secara manusia tidak mungkin untuk melewati apalagi menghancurkan kota Yeriko. Tetapi sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terlebih lagi, cara Tuhan menolong sungguh tidak masuk akal. Tuhan memberikan perintah yang sangat aneh kepada Yosua, yaitu untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Ayat 2 sampai ayat 16. Selama 6 hari seluruh pasukan harus mengelilingi kota itu sekali saja. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala yang terbuat dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan selama mengitari 6 hari lamanya, seluruh pasukan yang berjumlah puluhan ribu tidak boleh mengeluarkan satu kata pun sampai waktu yang ditentukan. Dan pada hari yang ketujuh, orang Israel harus mengelilinginya sebanyak 7 kali, dan para imam meniup sangkakala. Saudara, tentunya cara ini menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari orang-orang Israel maupun dari pihak lawan. Mungkin dari orang-orang Israel mereka berpikir hal yang mereka lakukan adalah hal yang konyol dan tidak berguna sama sekali, karena tidak mungkin tembok yang begitu kokohnya dihancurkan hanya dengan mengelilinginya. Dari pihak lawan mungkin mereka berpikir bahwa orang Israel sudah putus asa. Namun apa yang terjadi? Setelah tiba waktunya, maka Yosua memberikan komando supaya seluruh bangsa itu bersorak. Dalam ayat 20 dikatakan, maka bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup,
Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dan menolong umatnya sangatlah tidak masuk akal, sangatlah mustahil. Tetapi itulah kenyataannya. Tembok Yeriko yang tebal dan kokoh itu hancur. Alkitab juga mencatat bagaimana Allah bekerja dalam kemustahilan. Kita melihat bagaimana Allah menolong orang Israel dengan membelah laut Tebrau menjadi dua bagian. Di sana dicatat orang Israel berjalan di tengah-tengahnya dan air seperti tembok di kiri dan di kanan. Demikian ketika Tuhan menyembuhkan panglima Raja Aram, yaitu Naaman yang sakit kusta. Tuhan menyembuhkannya melalui Nabi Elisa dengan menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Tuhan Yesus juga pernah melakukan mukjizat dengan mengubah air menjadi anggur. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Meredakan angin topan, bahkan membangkitkan orang mati. Artinya apa? Bahwa cara Tuhan bekerja dan menolong anak-anaknya sungguh mustahil untuk dimengerti dengan cara dan logika manusia. Tetapi itulah cara Tuhan. Karena itu, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahwa Ia sanggup menolong dan melakukan sekalipun hal itu mustahil bagi manusia. Karena itu saudara, mari kita tetap berharap kepada Tuhan atas segala hal yang kita alami. Kita kerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Kita tetap percaya dan tunggu Tuhan menyatakan pertolongannya yang indah pada waktunya. Cara Tuhan bekerja sungguh tidak masuk akal. Tetapi Tuhan menyatakannya untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Percayalah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini menguatkan iman kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Caramu Tuhan begitu ajaib. Tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Bahkan kadangkala berlawanan dengan logika manusia. Namun itulah Tuhan kuasa-Mu, ajaib adanya. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, untuk menguatkan iman kami, menjalani kehidupan yang tidak mudah pada saat-saat ini Tuhan. Karena ekonomi yang sedang sulit, karena kesehatan kami yang menurun, Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, biar sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami, kegiatan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, kami begitu lemah, kami tak berdaya. Karena itu kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Kami bekerja hari ini, Engkau sertai ya Tuhan. Berbagai aktivitas kami yang kami kerjakan di kantor, Tuhan sertai. Agar kami dapat kerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Bagi kami ya Tuhan, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, berkati kami juga. Berikan kepandaian, kepintaran buat kami. Tuhan tolong. Bagi kami yang sedang sakit, Tuhan boleh jamah kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Tuhan tolonglah. Kami percaya dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati juga bangsa, negara kami ya Tuhan. Di tengah kesulitan yang sedang terjadi oleh karena pandemi corona, Tuhan tolong berikan hikmat bagi pemerintahan kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan, dan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di bangsa ini. Vaksin untuk virus corona Tuhan yang sedang ditunggu oleh masyarakat banyak,
Tuhan juga berkati, biar para peneliti Engkau berikan hikmat dan pimpinan Tuhan, sehingga ditemukan vaksin yang tepat untuk Tuhan mengobati dan mencegah akan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa dan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.